warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama aku Amelia Herasabila Putri dengan NPM 22503611107. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang satu problem yang lumayan cukup viral di dunia pekerjaan, yaitu adalah generation gap atau konflik antar generasi di tempat kerja. Oke, sebelum masuk ke materi, aku mau menjelaskan dulu tentang generation gap. Apa itu generation gap? Generation gap adalah perbedaan nilai, pola pikir, kebiasaan, dan harapan hidup yang muncul antar generasi karena tumbuh di zaman yang berbeda. Hal ini bisa terlihat jelas dalam cara kerja, komunikasi, gaya hidup, dan cara menghadapi masalah. Perbedaan inilah yang sering membuat muncul gesekan atau kesalahpahaman antar generasi, terutama di tempat kerja. Untuk memahami kenapa perbedaan itu bisa terjadi, penting untuk kita tahu urutan generasi yang ada, mulai dari yang paling tua sampai yang paling muda saat ini. Dengan memahami latar belakang masing-masing generasi, kita bisa melihat bahwa setiap perbedaan sebenarnya punya alasan sendiri, dan dari situ kita bisa belajar untuk lebih saling memahami, bukan untuk menyalahkan. Urutan generasi, yang pertama ada silent generation, yang lahir pada tahun 1928 sampai 1945. Lalu yang kedua ada baby boomers, yang lahir pada tahun 1946 sampai 1964. Kemudian ada generasi X, yang lahir pada tahun 1965 sampai 1980. Kemudian ada millennials atau generasi Y, yang lahir pada tahun 1981 sampai 1996. Kemudian ada generasi Z atau Gen Z, yang lahir pada tahun 1997 sampai 2012. Lalu ada generasi Alpha yang lahir pada tahun 2013 hingga sekarang. Nah, setelah mengetahui urutan dari tiap generasi, kita jadi tahu kalau perbedaan dari tiap generasi memiliki perbedaan budaya, cara mereka bekerja, cara mereka menanggapi masalah di setiap masa, yang dimana perbedaan tersebut dapat menyebabkan gesekan-gesekan konflik, terutama pada generasi yang saat ini masih bekerja. Selanjutnya, yuk kita balik lagi ke materi yang akan kita bahas. Konflik ini makin sering muncul, apalagi sekarang ini Gen Z itu udah mulai banyak masuk ke dunia kerja. Nah, sekarang dalam satu kantor sudah diisi dengan beberapa generasi yang berbeda, mulai dari Gen X, milenial, dan juga Gen Z, di mana sikapnya, gaya bahasanya, gaya bicaranya, gaya berkomunikasinya, dan budayanya juga pasti berbeda. Nah, dengan perbedaan tersebut, mulailah muncul gesekan-gesekan yang dapat menyebabkan konflik yang ada di tempat kerja. Sebagai Gen Z, kita pasti tahu kalau Gen Z itu dikenal dengan lebih terbuka, cepat teknologi, kemudian membutuhkan work-life yang balance. Sedangkan kalau generasi-generasi sebelumnya itu lebih memperhatikan struktur kerja yang jelas, yang hierarki, dan jam kerjanya yang tetap. Dari situlah mulai sering muncul anggapan, contohnya kalau dari generasi sebelumnya itu mendang anak muda itu kurang hormat. Nah, begitupun sebaliknya, kadang dari generasi kita menganggap generasi sebelumnya itu aku banget. I'm such an incredibly, stupidly sensitive person that everything that happens to me, I experience it really intensely. I feel everything very deeply. And when you feel things deeply and you think about things a lot and you think about how you feel, you learn a lot about yourself. And when you know yourself, you know. Konflik antar generasi itu adalah hal yang wajar kok. Tapi dengan komunikasi yang baik, pengertian, terus juga saling support, itu justru bisa menjadi kekuatan tim. Kalau dikelola dengan baik, perbedaan ini bisa jadi kekuatan dalam pekerjaan. Sayangnya, gak semua perusahaan itu sadar atas pentingnya adaptasi lintas generasi. Tapi, justru dengan perbedaan itulah kita bisa menjadi saling melengkapi. Sekian penjelasan saya mengenai konflik antar generasi yang ada di tempat kerja, yang sebenarnya itu adalah sebuah kekuatan dari sebuah perusahaan agar bisa mencapai produktivitas kerja yang lebih baik lagi.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.